Realis itu membicarakan tentang hidup dan kehidupan ini secara nyata apa adanya. Tidak didramatisir, tidak dilebih-lebihkan, ya dipotret kenyataan apa adanya. Baik kenyataan lahiriah yang kelihatan maupun kenyataan batin tokoh-tokohnya. Jadi kalau teman-teman membaca novel-novelnya Dostoyevsky itu kelihatan nanti tidak ada orang itu yang sempurna, baik hati 100%, atau orang yang jahat total, yang sama sekali perbuatannya 100% kegelapan. Orang itu selalu saja, ya ada baiknya, ada buruknya. Tidak ada orang yang benar-benar baik hati, sempurna. Kalau kita membaca banyak novel, banyak cerita, apalagi yang jenis-jenis superhero dan lain itu kan selalu orang itu perfect. Mungkin novel-novel religi kan juga begitu. Orang itu digambarkan perfect sekali, baik 100%, tidak ada buruknya. Nah, kalau gayanya Dostoyevsky tidak. Bagi dia ya realistis sajalah, manusia itu ya ada baiknya, ada buruknya. Orang baik pun kadang-kadang ya punya pikiran-pikiran buruk. Bahkan kelakuannya juga kadang-kadang ya meleset. Orang buruk kadang-kadang juga ketika pikirannya terbuka, hatinya pas jernih, mungkin ada sisi-sisi hidupnya yang baik. Nah ini kalau dalam tradisi filsafat ya ini namanya realisme. Jadi membidik sesuatu secara realistis, kenyataan apa adanya saja. Tidak didramatisasi, juga tidak diglorifikasi berlebihan tokoh-tokohnya. Makanya novel-novelnya Dostoyevsky ini enak untuk diterima karena orang merasa, oh ya ini manusia, bukan malaikat, bukan dewa, bukan terlalu setan dan lain sebagainya. Nah, selain realistik tentu saja eksistensialis. Eksistensialis itu berarti memandang manusia dari aspek kebebasannya membentuk dirinya secara otentik. Jadi melihat manusia sebagai sosok yang punya daya dan kuasa untuk eksis secara otentik sebagai dirinya sendiri. Ya dalam tradisi eksistensialis seperti saya jelaskan minggu lalu, manusia itu kan hakikatnya terletak pada bagaimana dia membentuk dirinya. Dia tidak punya kodrat bawaan. Jadi manusia itu makhluk yang bebas mewujudkan dirinya, ingin jadi apa. Nah, ini namanya eksistensialis. Asumsi paling dasarnya ya tentu saja kebebasan. Jadi ini menurut saya dua ciri yang paling kuat dari pikiran-pikiran yang terungkap dalam novel-novelnya Dostoyevsky. Jadi sastra novel yang realistik dan juga eksistensialis. Oke, kita lanjut. Yo, teman-teman santai saja, dinikmati pelan-pelan. Semoga yang saya sampaikan bisa dipahami. Kalau enggak ya diulang-ulang saja, enggak apa-apa. Kalau masih enggak paham diulang-ulang ya mungkin bisa nambah referensi ke sana kemari. Kalau masih belum paham juga ya mungkin memang belum rezeki. Ilmu itu kan juga jenisnya rezeki juga, anugerah dari Allah juga. Nah, sekarang isu-isunya secara umum. Novel yang jenisnya realis dan eksistensialis tadi secara umum ya mengangkat isu-isu eksistensialisme. Di catatan saya, isu-isu eksistensialis itu setidaknya ada 6. Yang pertama, absurdnya hidup ini. Yang kedua, faktisitas. Yang ketiga, otentisitas. Yang keempat, yang lain. Yang kelima, kegelisahan. Dan yang keenam, krisis.
Nah, yang pertama absurditas. Jadi hidup ini absurd. Wah, tentang ini teman-teman boleh mengulang ngaji filsafat waktu kita dulu membahas Albert Camus. Absurd itu tidak jelas, tidak ada makna pasti, tidak ada apa yang kita sebut ketegasan makna, kejernihan makna. Jadi hidup ini absurd. Yang kita anggap baik bisa saja buruk. Yang kita anggap buruk bisa saja ternyata bermanfaat untuk orang lain. Kita mati-matian melakukan yang baik, hasilnya ternyata buruk. Atau ada orang melakukan kejahatan tapi kok efeknya malah positif bagi orang tertentu. Ini gambaran betapa hidup ini absurd. Ada orang kelihatannya baik sekali tapi tiba-tiba kok dia bisa melakukan keburukan jelek itu. Harusnya orang level dia itu ya seandainya salah tidak sefatal itu. Tapi ada loh orang itu dipuji banyak orang kealimannya, tapi tiba-tiba melakukan keburukan yang tidak terduga. Tapi ya jangan kaget, hidup ini memang absurd. Jadi tidak sepasti 1 tambah 1 2. Tidak ada makna yang objektif universal yang kapanpun dan dimanapun berlaku pasti baik tanpa pengecualian. Nah ini kemarin dijelaskan agak detail waktu kita membahas Albert Camus tentang absurditas. Ilustrasinya kan tentang dewa Yunani yang namanya Sisyphus, yang dia dihukum oleh para dewa dengan cara ngangkat batu ke atas gunung terus digelundungkan lagi ke bawah. Sampai di bawah harus diangkat lagi ke atas, sampai di atas digelundungkan lagi ke bawah. Nah, terus begitu nanti sampai hari kiamat. Nah, kita itu mungkin seperti Sisyphus ini. Jadi kita melakukan banyak hal yang absurd, tidak jelas. Seolah-olah kita menganggap ini penting sekali padahal tidak. Hanya pengulangan-pengulangan yang tanpa makna. Nah ini isu pertama, nanti di berbagai isu di novel banyak diangkat betapa absurdnya hidup ini. Yang kedua tentang faktisitas. Faktisitas itu ya mudahnya berhubungan dengan fakta. Kita hidup ini terlempar dalam fakta-fakta. Terlempar dalam dunia kita yang kita sering tidak bisa menduga, bahkan tidak bisa nawar. Kok tiba-tiba jadi begini lingkunganku? Kok tiba-tiba saya pindah ke daerah sana tidak sebagaimana yang aku harapkan, ternyata daerah sana itu begini. Kita terlempar di fakta yang tidak sebagaimana kita bayangkan. Keterlemparan dalam fakta itu namanya faktisitas. Kayak teman-teman mahasiswa itu loh, dulu sebelum kuliah mungkin membayangkan kuliah itu begini, kuliah itu begitu, bla 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 bla. Terus kita menyusun idealisme kita, kalau begitu besok kalau saya kuliah akan begini, akan begitu. Tapi begitu kita masuk kuliah beneran, walah ya ternyata kok begini ya kuliah itu. Nah, itu tapi mau tidak mau kan harus kita hadapi. Itu namanya keterlemparan dalam fakta. Ini kalau dalam eksistensialisme ya isu-isu eksistensialis. Eksistensi manusia itu mau tidak mau dia berhadapan dengan situasi kondisi sekelilingnya. Kita tidak ingin sih medsos itu dipakai untuk ajang misalnya berkonflik, saling menjatuhkan. Tapi kenyataannya sudah begitu, mau gimana lagi, yaitu faktisitas. Kita inginnya sih pandemi ini selesailah bulan depan. Tapi begitu nyampe bulan depan ternyata ya masih belum. Mau gimana lagi, faktanya memang begitu. Nah hidup ini kita sering ketemu dengan faktisitas. Kita sering terlempar dalam fakta-fakta yang isinya tidak selalu persis sama dengan yang kita harapkan. Ini kayak nantang respon kita.
Kita mau eksis atau tenggelam menghadapi fakta-fakta ini. Yang ketiga tentu saja otentisitas. Otentisitas itu keotentikan diri kita. Kita ini ingin jadi diri sendiri atau hanya ikut saja orang atau mengikuti massa saja, mengalir saja sesuai arus yang berjalan. Ini isu otentisitas. Ini juga isu besar dalam eksistensialis. Seperti kalau gagasannya Heidegger kan ada istilah das Mann sama das Sein. Das Sein itu manusia otentik. Kalau das Mann tidak, manusia yang tenggelam di tengah fakta-fakta hidupnya. Dia tidak muncul. Jadi kenapa dia tidak muncul? Ya karena dia ikut saja orang lain. Karena dia mengalir saja. Dia tidak punya, kalau bahasa kita sering tidak punya jati dirinya sendiri, kekhasan dirinya sendiri. Dia tidak mampu mewujudkan dorongan dirinya sendiri. Mungkin dia takut tidak diakui di tengah masyarakatnya. Nah, itu yang ketiga, otentisitas. Yang keempat, eksistensialisme juga berhadapan dengan isu hadirnya orang lain, kehadiran yang lain. Ya kita sih pengen otentik Pak, pengen hidup itu versi diri kita sendiri sesuai keinginan kita sendiri. Tapi kan ada orang lain Pak. Saya pengen sih hari ini full day terus tidur, tapi ada kuliah, ini ada dosennya. Berhadapan dengan dosen saya tidak berdaya Pak. Dosennya juga begitu, berhadapan dengan atasannya dia tidak berdaya. Berhadapan dengan masyarakat sekelilingnya dia tidak berdaya. Nah, itu problem kehadiran yang lain. Ini juga nanti banyak jadi isu di para eksistensialis. Bahkan nanti kan Sartre sampai bilang orang lain itu neraka bagiku. Mengapa neraka? Gara-gara ada orang lain ini aku tidak bebas sepenuhnya mengekspresikan keinginanku. Kemudian eksistensialisme juga, isu-isu eksistensial juga di novel-novelnya Dostoyevsky, itu dalam catatan saya ya banyak membahas juga tentang kegelisahan atau ketakutan eksistensial. Manusia yang gelisah takut tidak diakui orang lain, takut keberadaannya hampa, tidak ada maknanya, takut hidupnya sia-sia. Ini ketakutan eksistensial. Takut belum jadi apa-apa kok terus mati misalnya. Itu ketakutan-ketakutan eksistensial. Nah ini juga banyak dieksplor dalam novel-novelnya Dostoyevsky. Jadi ada absurditas hidup, faktisitas, otentisitas, hadirnya yang lain, kegelisahan-kegelisahan, ketakutan-ketakutan eksistensial. Nah, yang paling tampak dalam novel-novelnya Dostoyevsky itu menurut saya ya bagian krisis eksistensi atau krisis eksistensial. Ini kita mungkin juga sering mengalami krisis ini. Jadi krisis eksistensial itu ketika seseorang berada dalam kondisi tidak nyaman, merasa tidak sreg, tidak pas, tidak puas dengan pilihan-pilihan hidup atau makna-makna hidup yang sekarang dimiliki. Jadi ini namanya krisis eksistensial. Dalam catatan saya, krisis eksistensial ini sering dialami oleh anak-anak muda. Jadi pilihan-pilihan hidup, tawaran-tawaran makna yang sekarang dia pegang itu menurut dia tidak cocok, tidak sesuai dengan keinginannya. Mau ditinggal bagaimana, mau tetap dipegang kok tidak cocok. Terjadi krisis-krisis. Ada beberapa hal yang membuat lahirnya krisis eksistensial ini dalam diri seseorang. Yang pertama biasanya adalah tentang kebebasan dan tanggung jawab. Jadi manusia itu kan kalau dalam eksistensialisme diasumsikan dia bebas. Tapi
dia juga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan bebasnya. Nah, banyak di antara kita bebasnya mau, tapi tanggung jawabnya berat. Tidak siap. Nah, ini orang terus mengalami krisis. Kita kan sering, menurutku sih yang baik ini, yang benar ini. Tapi kalau saya memegangi yang baik dan yang benar ini, ya yang aku inginkan tidak muncul. Misalnya ya, saya ngasih contoh yang mahasiswa sajalah, yang dunianya dekat dengan saya sehari-hari di kampus. Misalnya mahasiswa, dia bebas kok waktu ujian itu mau jujur atau nyontek. Terus dia milih, wah saya harusnya yang benar itu, saya harus milih kejujuran. Apapun nilai yang nanti saya dapat. Tapi kalau saya jujur, aku tahu kapasitasku. Mesti nilaiku jatuh, kemudian IP-ku jelek, nilai kuliahku jelek, dan aku harus menanggung segala resikonya. Semester depan bayar lagi, ngulang lagi, tidak lulus-lulus, dan seterusnya. Nah, ini dilema eksistensial antara kebebasan dan tanggung jawab. Aku sebenarnya bebas sih untuk misalnya bantah apa yang dikatakan oleh dosen itu. Aku tidak setuju kata-katanya dosen itu. Tapi kalau tak bantah sekarang, gawat ini, aku tidak lulus mata kuliah ini. Nah, ini kebebasan kita sering tabrakan dengan keengganan kita untuk menerima efek dan bertanggung jawab atas hasilnya. Yaitu contoh mahasiswa ya, semacam itu dalam hidup sehari-hari ya banyak. Kita kadang lebih suka milih enaknya saja, tapi efek dari senang-senang kita berat menerimanya. Kita mungkin lebih suka memutuskan memilih sesuatu, tapi kita tahu itu nanti menyenangkan, tapi juga ada efeknya yang buruk, dan kita tidak siap menghadapi yang buruknya ini. Ini namanya krisis eksistensial. Membuat orang gelisah. Ya mudahnya ini sering terjadi dalam bentuk tabrakan antara ideal dan realitasnya. Yang kedua, ini juga banyak muncul nanti di novel-novelnya Dostoyevsky. Yang kedua, kepastian, kematian. Mati itu kan pasti, tidak ada manusia yang tidak mati. Dan ini menggelisahkan, membuat orang seolah dikejar-kejar untuk segera eksis. Kalau dia merasa belum sesuatu, belum otentik, belum tampil, belum terwujud keinginan-keinginannya, dia pasti gelisah. Ah, ini bagian dari krisis eksistensial. Yang ketiga, krisis eksistensial itu terjadi dalam hubungan kita dengan orang lain. Jadi misalnya begini loh, kita itu seperti tadi, kalau ada orang lain mau tidak mau harus banyak melakukan penyesuaian-penyesuaian. Sementara kalau kita melakukan penyesuaian-penyesuaian, kita tidak tampil sebagai diri kita apa adanya secara otentik. Kalau kita ingin menampilkan diri kita secara otentik, ya kita harus mau isolasi, menjauh dari orang lain. Karena kalau ada orang lain, tidak mungkin kita menjalankan sepenuhnya apa yang kita inginkan. Loh, ini kan masalah juga. Jadi di depan orang lain, aku harus menyesuaikan diri. Kalau tidak menyesuaikan diri akan problem. Sementara keinginanku mungkin akan terpenuhi kalau aku menjauh dari orang lain. Tapi kalau aku menjauh dari orang lain, tidak mungkin juga, wong hidup ini membutuhkan orang lain. Nah, ini krisis eksistensial juga. Aku harus berdiri sendiri, mengisolasi diri dari orang lain, tidak terlalu banyak bersentuhan dengan orang lain. Ataukah, ya sudah, aku mengorbankan beberapa kebebasanku demi bisa dekat dan berhubungan dengan orang lain. Nah, yang sering juga jadi sumber krisis eksistensial adalah makna hidup.
Jadi banyak orang yang gelisah mencari makna hidup. Banyak orang yang ingin hidupnya bermakna, maka dia mencari ini makna hidup yang pas untukku ini apa. Kadang-kadang tidak ketemu-ketemu. Mungkin sampai dewasa, bahkan sampai tua juga tidak nemu makna hidup ini yang pas, yang cocok. Akhirnya dia cemas, akhirnya dia takut. Terjadi tadi krisis eksistensial. Nah, jadi itu antara lain ya gambaran-gambaran krisis eksistensial yang banyak juga kita temukan dalam novel-novelnya Dostoyevsky. Jadi, novelnya Dostoyevsky ini genrenya adalah realisme eksistensial. Ya, realisme berarti memotret fenomena apa adanya, baik fenomena lahir maupun fenomena batin, dan fokus pada eksistensi manusia. Fokus pada eksistensi manusia berarti bagaimana manusia membentuk dirinya, bagaimana pergumulan manusia mewujudkan dirinya. Dengan isu-isunya tadi, absurditas hidup, faktisitas, otentisitas, hadirnya yang lain, ketakutan atau kegelisahan eksistensial, dan juga termasuk krisis-krisis eksistensial.